Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal adalah salah satu makhluk yang memiliki kemampuan menipu dan menciptakan fitnah terbesar dalam sejarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita bahwa tidak ada makhluk lain, mulai dari Adam hingga kiamat, yang memiliki potensi untuk menyebabkan fitnah sebesar yang akan dilakukan oleh Dajjal. Hadis ini tercatat dalam riwayat Muslim. Ketika Dajjal akhirnya muncul, itu menandakan bahwa dunia sudah mendekati akhir zaman atau kiamat besar. Saat ini, Dajjal dijaga di suatu pulau dan menanti waktu untuk dibebaskan. Dajjal dikatakan menunggu hingga munculnya musim kemarau yang sangat parah selama 3 tahun. Bukanlah musim kemarau seperti sekarang ini. Kemarau yang akan terjadi sangat sulit bagi manusia. Tanaman akan gagal panen, banyak hewan ternak yang mati, dan tanah menjadi sangat kering karena tidak ada hujan yang turun. Suhu juga akan meningkat drastis, menciptakan kondisi yang sangat panas dan tidak nyaman. Kondisi ini akan menjadi ujian besar bagi umat manusia. Pada tahun pertama musim kemarau tersebut, Allah memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujan, dan bumi untuk menahan sepertiga tanamannya untuk panen dan berbuah. Hal ini sudah cukup mengkhawatirkan, namun pada tahun kedua, kondisi menjadi lebih parah ketika 2/3 air hujan dan tanaman ditahan. Tahun ketiga merupakan puncak musim kemarau, di mana seluruh air hujan dan tanaman ditahan, sehingga tidak ada hujan yang turun dan tidak ada satupun tanaman yang berbuah di seluruh dunia. Pada saat itu, populasi hewan ternak akan mengalami penurunan yang signifikan, bahkan mungkin akan habis sama sekali. Inilah saat-saat di mana manusia akan menghadapi kelaparan yang sangat parah dan kesulitan yang luar biasa. Dan pada saat yang sama, rantai setinggi 46 meter yang mengikat Dajjal akan terlepas, memungkinkan Dajjal untuk muncul di suatu tempat yang disebut Isfahan. Jika kita melihat peta modern saat ini, tempat yang disebut Isfahan berada di negara Iran. Ketika Dajjal pertama kali muncul, ia akan mengaku sebagai orang yang sangat saleh, dan banyak orang, termasuk orang-orang Islam, akan mengikutinya. Pada saat itu, Dajjal akan melakukan perjalanan dan tidak akan tinggal diam di Isfahan setelah muncul. Tak lama setelah itu, Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Namun, saat dia mengaku sebagai nabi, banyak orang Muslim akan meninggalkannya. Setelah perjalanan Dajjal mencapai daerah yang disebut Kalah, yang terletak di wilayah antara Irak dan Syam, baru pada saat itu dia akan mengaku sebagai Tuhan yang memiliki kendali atas surga dan neraka. Pada saat itu, ada setidaknya 7 golongan yang akan menjadi pengikut Dajjal. Golongan-golongan ini termasuk orang-orang Yahudi, pelaku bid'ah atau inovasi dalam agama, setan dari bangsa jin, kaum Khawarij atau kelompok yang cenderung mengkafirkan orang lain, budak-budak hawa nafsu, orang-orang yang terbiasa melakukan maksiat, dan yang terakhir, wanita akhir zaman yang memiliki keimanan yang sangat lemah. Situasi tersebut memang bisa menjadi bahaya bagi wanita-wanita pada saat itu. Karena dalam kondisi kekeringan atau kemarau yang sangat parah, hanya Dajjal yang diyakini memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan. Oleh karena itu, beberapa wanita yang tidak tahan dengan cuaca yang sangat ekstrim mungkin akan memilih untuk mengikuti Dajjal daripada menghadapi risiko kematian akibat kehausan. Seperti yang pernah disabda oleh Rasulullah, Dajjal dipercayai akan turun ke Mirkonah. Mayoritas pengikut Dajjal memang dikatakan akan terdiri dari kaum wanita. Bahkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, disebutkan bahwa seseorang mungkin akan mengambil tindakan drastis dengan mengikat wanita-wanita di keluarganya karena khawatir mereka akan pergi menemui Dajjal. Dalam masa itu, Dajjal akan sibuk dengan perjalanannya dan mempengaruhi banyak orang. Bahkan, dalam riwayat disebutkan bahwa tidak ada satupun tempat yang akan terhindar dari kedatangan Dajjal. Oleh karena itu, seluruh wilayah akan dikunjungi oleh Dajjal dengan tujuan untuk menyebar fitnah dan mencari pengikut. Oleh karena itu, beberapa wanita yang tidak tahan dengan cuaca yang sangat ekstrim mungkin akan memilih untuk mengikuti Dajjal daripada menghadapi risiko kematian akibat kehausan. Seperti yang pernah disabda oleh Rasulullah, Dajjal dipercayai akan turun ke Mirkonah. Mayoritas pengikut Dajjal memang dikatakan akan terdiri dari kaum wanita. Bahkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, disebutkan bahwa seseorang mungkin akan mengambil tindakan drastis dengan mengikat wanita-wanita di keluarganya karena khawatir mereka akan pergi menemui Dajjal. Dalam masa itu, Dajjal akan sibuk dengan perjalanannya dan mempengaruhi banyak orang.
Bahkan, dalam riwayat disebutkan bahwa tidak ada satupun tempat yang akan terhindar dari kedatangan Dajjal. Oleh karena itu, seluruh wilayah akan dikunjungi oleh Dajjal dengan tujuan untuk menyebar fitnah dan mencari pengikut. Hanya 2 kota yang diberikan perlindungan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Dajjal dan pengikutnya tidak dapat memasukinya, yaitu Mekah dan Madinah. Dajjal diyakini mampu mengelilingi seluruh bumi dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam 40 hari. Setelah fitnah yang dibawa oleh Dajjal mencapai puncaknya, maka akan muncul Nabiullah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir akan membebaskan manusia dari segala tipu daya dan fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal. Nabi Khidir akan memberikan kesaksian dan meyakinkan seluruh umat manusia tentang kebenaran dan mengakhiri kebohongan yang dibawa oleh Dajjal. Pada saat itu, Nabiullah Khidir akan menjelaskan bahwa Dajjal akhir zaman adalah seorang pembohong sesungguhnya. Beliau akan mengungkapkan segala tipu daya dan kebohongan yang digunakan oleh Dajjal. Setelah Nabi Khidir memberikan kesaksian di hadapan umat manusia, Dajjal akan memenggal kepala Nabiullah Khidir. Setelah tindakan kejam tersebut, Dajjal akan memamerkan seluruh kekuatannya kepada umat manusia dengan tujuan untuk meragukan keyakinan mereka terhadap kesaksian Nabi Khidir. Untuk memperkuat keraguan ini, Dajjal akan menggunakan keahlian sihir yang luar biasa, dan pada saat itu, dia akan menghidupkan kembali Nabi Khidir yang sudah terpenggal dan terpotong. Setelah berhasil menghidupkan kembali Nabi Khidir, Dajjal dengan bangga akan berbicara kepada orang-orang, mengatakan, "Bukankah kalian telah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan?" Saat itu, keyakinan orang-orang yang telah mengikuti Dajjal akan semakin kuat, dan mereka akan benar-benar yakin bahwa Dajjal yang berada di hadapan mereka adalah Tuhan. Namun, Nabiullah Khidir akan kembali menentang kesaksian atau pernyataan Dajjal tersebut untuk membawa kebenaran kepada umat manusia. Nabiullah Khidir menyatakan dengan tegas kepada orang-orang, "Wahai umat manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini kepada seorang pun setelah aku." Namun, Dajjal tetap mencoba memenggal kepala Nabi Khidir untuk yang kedua kalinya. Namun, atas izin Allah, Dajjal tidak mampu untuk membunuhnya dengan cara yang sama. Bahkan, pedang atau gergaji tidak sanggup untuk membunuh Nabiullah Khidir. Kemudian, Dajjal dikisahkan melempar Nabi Khidir ke dalam neraka terakhir. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian ini mengira Nabiullah Khidir benar-benar dilemparkan ke dalam neraka, dan Rasulullah pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah. Derajatnya mulia dan dia adalah syuhada di sisi Allah. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Pria ini memiliki derajat yang paling dekat denganku, bahkan dia adalah syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam. Ajal Nabi Khidir ditunda hingga ia mengingkari Dajjal. Kutipan-kutipan hadis ini berasal dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ada perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang status hidup Nabi Khidir. Sebagian berpendapat bahwa Nabi Khidir telah meninggal lama, sementara yang lain meyakini bahwa dia akan terus hidup hingga hari kiamat. Namun sebagian para ahli hadis, atau muhadisin, cenderung berkeyakinan bahwa Nabi Khidir masih hidup dan akan terus hidup hingga munculnya Dajjal. Dalam kitab Sahih Muslim, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan tentang Dajjal, di mana disebutkan bahwa Dajjal tidak akan dapat memasuki kota Madinah. Hal ini telah menjadi bagian dari keyakinan dalam tradisi Islam tentang peran Nabi Khidir dalam melindungi kota Madinah dari fitnah Dajjal. Dajjal kemudian mencoba untuk membunuhnya lagi, namun Dajjal tidak mampu melakukannya. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Ishaq, dikatakan bahwa laki-laki yang bersaksi tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Ini adalah hadis yang tercatat dalam Sahih Muslim. Selanjutnya, menurut Imam Nawawi, sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang keutamaan Nabiullah Khidir, kabar tentang kehidupannya adalah kabar yang sahih. Selain itu, ada juga riwayat yang mengisahkan bahwa suatu kali seorang lelaki asing datang untuk menjenguk Rasulullah, saat beliau dalam kondisi sakit menjelang wafat. Saat itu, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berbicara bahwa lelaki tersebut adalah saudara Rasulullah, yaitu Nabi Khidir. Meskipun banyak yang meyakini bahwa Nabiullah Khidir masih hidup, tidak ada riwayat yang secara tegas menyatakan bahwa dia menikah dan memiliki keturunan. Namun dijelaskan oleh Imam Nawawi, bahwasanya Nabi Khidir tinggal di laut dan beribadah di laut.
Imam Nawawi berpendapat demikian, berdasarkan dari isi surat Al-Kahfi, yang mengisahkan Nabi Musa bertemu Khidir, yang sedang beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa kisah para waliullah, orang-orang soleh dan ulama, ada yang pernah berjumpa dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Memang kita tidak diharuskan untuk percaya. Namun, semua itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Sebagian ulama juga menjelaskan, bahwasannya ciri-ciri Nabi Khidir adalah, beliau memiliki ibu jari yang tak bertulang. Dan memang, tanda beliau demikian sejak lahir. Wallahu alam bisawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.